Biasanya kalau di Bandung nih, kalau ada oknum-oknum politisi yang caper justru malah jadinya jelek gitu buat merekanya gitu. Ini gua ngasih tahu aja gitu. Bukan ancaman sih, tapi emang ngasih tahu aja yang udah-udah. Ya udah begitu. Citranya malah jadi negatif di mata Bobotoh karena Bobotoh tuh emang nggak suka. Bobotoh tuh udah sukanya Persib aja gitu. Persib jangan diganggu-ganggu gitu. Justru Persib ini bisa melaju sejauh ini, bisa punya kualitas sebagus ini, sustainability, berkesinambungan dan lain-lain. Ya karena bisa memisahkan politik dari sepak bola. Tapi Mas Ibam setuju nggak? Ini bagi tim-tim yang sedang bersaing di jalur juara, paling nggak bagi Persib, Persija, Borneo di 5 laga sisa ini, dia karena wasit lokal sering sering blunder, maksudnya dalam arti bukan yang berarti yang nggak ada yang benar, tapi maksudnya ada beberapa yang bikin kesalahan lah. Setuju nggak kalau di 5 laga sisa nih masing-masing tim dua wasit asing aja semua gitu? Standarnya yang penting samain aja gitu. Standarnya yang penting samain aja karena kayak Taurik itu kan wasit bagus juga gitu. Ada beberapa lagi di Indonesia dan lain juga cukup baik juga. Dan memang sayangnya kalau Taurik sendiri kan udah pasti nggak bisa mimpin Persib karena dia berasal dari Asprop Jabar gitu. Tapi kan ada wasit dari Aceh yang bagus juga, dari Jogja ada yang bagus juga. Ya gunakanlah wasit-wasit tersebut yang memang sudah proven gitu untuk memimpin jalannya. Yang wasit kemarin kabarnya baru promosi dari Liga 2 Betul. Beda, gue pernah jadi wasit selama kurang 5 tahunan, walaupun di level provinsi. Tapi gue tahu pressure-nya kayak apa ketika memimpin tim yang sedang disorot. Gitu. Maksudnya banyak yang nonton, banyak apa itu beda. Pressure-nya beda. Ada composure yang perlu untuk dikejar dan bagi wasit yang baru promosi ya sulit lah. Itu juga kan jadi tamparan bagi pembinaan wasit di kita gitu. Berarti pembinaan wasit kita belum menyeluruh. Soalnya standar banget kesalahan-kesalahannya gitu, sangat rendah gitu level kualitasnya. Ini ngebuat kesalahannya cukup fatal. Di gol yang kedua itu kan memang ada aturan yang mengatakan kalau Alex Martins itu deliberate, non deliberate karena apa jarak pantulan ke tangannya ini terlalu cepat katanya. Tapi dia juga tidak ada usaha untuk menghindari menghindari bola dari tangan. Jadi memang dia masuk ke kategori deliberate dan yang paling jelas tangannya ini terbuka membuat tubuhnya unnaturally bigger gitu kan. Itu kan udah jadi satu konsep yang sangat jelas gitu. Dan kebetulan itu lagi situasi menyerang yang mana tim yang menyerang tidak lebih diuntungkan dalam situasi handball. Itu dari banyaknya poin yang merangkum tentang pelanggaran handball, itu lebih banyak pelanggarannya dibanding non pelanggarannya. Tapi anehnya wasit tetap mengesahkan hal itu. Buat gue sih itu sangat merugikan Persib. Jadi kekecewaan Bobotoh tuh valid banget. Bukan karena kan yang nyindirnya gini ya, wah ini Persib kaget nih dapat wasit adil. Adil mananya gitu. Adil mananya. Makanya kalau gue pribadi, ketika Persib misal di laga lain ada yang diuntungkan, katakanlah salah satunya yang gol Persib tadi anulir gitu. Maksudnya gue nggak setuju gitu. Kalau sah ya udah sah aja gitu, jangan sampai nguntungin Persib karena gue tuh pengen wasit yang adil. Kalau lu senang dengan ketidakadilan wasit karena menguntungkan tim lu, berarti lu juga harus siap dengan ketidakadilan wasit ketika merugikan tim lu. Nah, gue di posisi yang ayolah wasitnya yang bener aja gitu. Harus bener-bener adil aja gitu. Gak usah nguntungin salah satu. Dan yang paling ketara sebenarnya yang itu yang pelanggaran Jonathan ke Berguinho gitu. Gua nggak ngerti sebagai kok bisa ya lagi pengecekan VAR gitu. Dia ada pergantian pemain itu aneh banget sumpah. Kayak wasit juga nggak tahu ya ada pergantian kayaknya. Ya berarti salahnya kolektif banget itu. Mulai dari dikasih tahu dari asistennya kan. Mulai dari match commission. Iya. Mulai dari match commissioner yang mengizinkan pergantian pemain, mulai dari wasit keempat, asisten. Itu masa semuanya skip gitu? Iya sih. Masa. Dan sebenarnya ada satu hal lain. Wasit tengah itu, misal ketika VAR nih jelas penalti, otomatis pelanggaran. Dan pelanggarannya juga bukan pelanggaran yang nyolek, emang pelanggaran yang narik. Yang layak kartu kuning gitu. Kalau kartu merah enggak. Tapi kalau kartu kuning satu itu layak banget. Dan wasit bisa menganulir sebenarnya pergantian pemain tersebut. Tapi wasit tidak memilih itu. Jadi menunjukkan kalau wasit yang kemarin emang nggak siap dan ya standarnya sangat rendah untuk memimpin jalannya laga Super League gitu, betul. Padahal kalau kita tahu ya, biasanya kalau di liga lain ya, lagi ngecek VAR itu semua berhenti kan? Iya, benar. Jeda kan, jeda sesaat gitu. Nah, yang menarik lagi tuh Boyan Hodak nggak sama sekali nyalain wasit nih. Ini kenapa nih? Tumben banget Boyan Hodak nggak nyalain wasit. Dia malah lebih menyoroti kesalahan lini belakang, katanya pemainnya nggak siap gitu.
itulah pinternya Bojan Hodak, media handlingnya bagus, dia udah tahu karena dia pernah Sorotan dihukum pasti ketika ngomongin wasit, makanya mendingan pakai jalur normal. Cuman kan itu jadi plot apa ya? Pokoknya jadi titik lemahnya aturan wasit secara keseluruhan di dunia. Tim yang dirugikan itu nggak bisa ngapa-ngapain karena pertandingan nggak mungkin diulang kan. Yang bisa cuman ngasih surat, wasitnya dihukum, udah pertandingannya berubah enggak, yang enggak gitu kan. Nah Bojan Hodak juga bener sih. Gue sebenarnya makanya gue suka sama Bojan Hodak tuh, dia nggak cuma melatih tapi ngasih kita tuh perspektif yang bener gitu. Dibanding lu fokus kepada kesalahan wasit, ya emang bener Persibnya juga nggak perform kok. Terlepas dari itu mempengaruhi bagaimana Persib bermain, tapi kan Persib juga sejak menit awal mainnya juga nggak fight seperti biasanya, intensitasnya kurang, konsentrasi gampang hilang, di depan juga nggak klinis. Peluang Berguinho itu harusnya 90% gol sih gitu, yang ditepis sama Sonny Stevens. Cuman masih ketepis juga gitu. Terus aksi terakhir Franz Putros. Lu ada opsi tracking back, passing back, cut back, misalnya bisa ke tiang jauh, ngapain lu passing ke kiper gitu kan. Jadi emang banyak hal yang minor juga dari Persib di momen itu. Kalau Bojan Hodak sendiri, dia sudah sangat tahu kalau dia terlalu vokal, wah di Indonesia kalau terlalu vokal wasit pelatih justru bakal kena batunya. Nggak cuma dikerjain, tapi secara aturan juga emang nggak bagus dong. Kalau mengkritisi wasit dengan cara yang salah gitu. Jadi cara yang benernya emang harus bersurat. Walaupun itu sih sejauh ini tidak mengubah apapun ya. Agak disayangkan aja gitu. Tapi itu dilakukan Persib nggak Bang? Dilakukan. Setelah Pak Adi itu tuh selalu ngobrol kok ke media kalau misal di momen Persib nggak puas sama wasit, H-2 maksimal, bahkan H-1 tuh langsung berkirim surat. Termasuk di laga AFC waktu lawan Ratchaburi juga, di leg kedua itu maksudnya langsung berkirim surat juga. Waktu itu kan. Nah ini kan sebelum laga melawan Dewa juga ada gebrakan mungkin dari Menteri Perumahan Marwar Sirait yang memberi bonus lah, mungkin bukan bonus sih, kayak duit semangat lah, uang semangat ke pemain Persib senilai 1 miliar rupiah. Sebenarnya kan ini dikasih di dalam ruangan tertutup tapi dibocorkan oleh Gubernur Deddy Mulyadi ya. Jadi publik jadi tahu nih, kalau kata KDM katanya kan uang ini sebagai sporting, sebagai cintanya Pak Ara lah ke Persib agar Persib bisa menjaga motivasi dalam upaya mencetak hat-trick gelar juara Super League. Nah, tapi kan di sisi lain, Boboto juga pro dan kontra. Bagi yang kontra bilang, jangan diterima, maksudnya jangan campurin Persib dengan politik. Karena juga ketika Persib kemarin juara Super League kan, Liga 1 musim lalu, Kang Deddy juga ngasih uang kan, dan itu juga sempat jadi sorotan, katanya jangan campur adukan sama politik lah, bla bla bla. Kalau Mas Ibam gimana ngeliatnya? Yang pertama, gue nggak ada kepentingan dari pihak politisi manapun. Gue juga nggak ada head ke KDM atau ke Pak Ara, juga nggak ada head sama sekali. Yang jelas gue selalu ada di titik sepak bola gitu. Dan gue tumbuh di saat klub Indonesia itu benar-benar jadi alat kendaraan politik banget. Dan itu ngebuat klub tersebut nggak kemana-mana gitu. Maksudnya kalaupun ada yang berprestasi dengan 3 kali Piala Indonesia, sekarang di mana klub tersebut kan? Maksudnya, ya kan? Kita paham sendiri. Kita tahu lah siapa itu. Nggak bakal sustain lah. Justru Persib ini bisa melaju sejauh ini, bisa punya kualitas sebagus ini, sustainability, berkesinambungan dan lain-lain. Ya karena bisa memisahkan politik dari sepak bola. Politik praktis ya, karena di sepak bolanya pasti ada intik-intik politik, pasti jelas. Tapi politik praktisnya ini yang dihilangkan sama Persib. Makanya Boboto ini dari dulu juga selalu tidak setuju kalau ada, dalam tanda kutip, oknum-oknum politisi yang caper ke Persib. Misalnya, kalau lu emang pengen support Persib, ya support dengan cara yang benar gitu. Misal lu punya duit 1M, mau sponsor Persib, ya melalui mekanisme sponsor. Lu brand lu apa, nempel di sini, itu lebih masuk akal dibanding lu tiba-tiba guyur duit. Dan itu tuh ya walaupun katanya kalau kata orang Sunda kan kadedeh ya. Cuman itu tidak di waktu yang tepat gitu. Nanti aja kalau mau di akhir musim. Bahkan kalau gue pribadi, dibanding lu nyumbang 1M buat Persib, mendingan duit 1M ini sumbangin aja ke berbagai kota kabupaten di Jawa Barat untuk bikin fasilitas latihannya lebih baik gitu. Itu lebih manfaat. Maksudnya kalau untuk Persib udah jadi klub profesional kok. Bukan Persib nggak butuh duit. Tapi kalaupun Persib butuh duit, bakal dari mekanisme yang tepat gitu, yang benar. Itu bukanlah mekanisme yang bagus. Ini juga perdebatannya menarik karena di Twitter pas gue ngomong ini cukup banyak yang setuju, tapi ketika itu di Instagram dan di TikTok,
wah diserang gitu pasti. Jadi come on lah teman-teman, ini gua nggak nge-hate siapapun, tapi memang untuk klub profesional ya bermainlah seperti klub profesional, bekerjalah seperti klub profesional. Gua nggak pernah dengar tuh wali kota Turin ngasih duit kado buat Juventus, nggak pernah dengar. Kalau mau ya udah lewat manajemen gitu. Manajemen itu maksudnya dengan sponsorship dan lain-lain. Jalur resmi ya, jalur resmi. Atau bantu bikin apalah gitu. Iya. Dan biasanya kalau di Bandung nih kalau ada oknum-oknum politisi yang caper justru malah jadinya jelek gitu buat merekanya gitu. Ini gua ngasih tahu aja gitu. Bukan ancaman sih, tapi emang ngasih tahu aja yang udah-udah. Ya udah begitu. Citranya malah jadi negatif di mata Bobotoh, karena Bobotoh tuh emang nggak suka. Bobotoh tuh udah sukanya Persib aja gitu. Persib jangan diganggu-ganggu gitu. Dan ya takutnya ini kan jadi ngerembet kemana-mana. Bola panasnya tuh jadi orang yang gampang ngerespon dengan cara negatif, ya takutnya malah jadi isu tersendiri. Betul. Padahal kan bahasan utama kita ini liga lagi seru nih, lagi oke gitu. Harusnya itu yang jadi bahasan gitu. Gue selalu percaya ya kalau klub yang bagus itu memang harus punya apa ya? Punya filter yang bagus juga untuk menerima duit dari mana. Karena kan nggak jarang gitu klub sepak bola, klub olahraga terindikasi duitnya money laundry dan lain-lain. Dan itu nggak bagus buat atmosfer klub gitu. Jadi emang harus pakai cara yang benar gitu, harus pakai aliran dana yang benar dan supaya semuanya jadi benar. Iya, setuju. Nah ini kan kalau ngomongin aliran dana tentu ada urusannya sama musim depan soal transfer pemain nih. Menurut Ibam nih, kalau melihat kekuatan yang sekarang, apa sih yang perlu diperbaiki dari Persib? Harus beli siapa misalnya kalau jadi Pak siapalah gitu di Persib. Kira-kira gimana nih ngeliat di bursa transfer nanti pergerakannya? Kalau untuk sektor mungkin gue cukup pengen ada 3 sektor. Yang pertama, striker yang bisa menggaransi minimal 20 gol per musim. Itu levelnya harus di situ tuh. Terakhir mungkin David da Silva, waktu usianya prime lah ya, waktu 31, 32, 33 tuh. Itu namanya gue belum tahu karena so far juga sulit. Maksudnya kan di Malaysia ada, di Thailand ada, tapi kan proses perekrutan pemain Persib nggak sesederhana itu. Harus ngobrol dengan bahkan sama keluarga dan lain-lain. Yang kedua, gelandang bertahan. Karena gelandang bertahan itu sektor yang benar-benar tidak ada secara role ya, bukan posisi. Kalau posisi gelandang bertahan bisa semuanya. Tom Haye bisa jadi gelandang bertahan, Mark bisa jadi gelandang bertahan, tapi sebagai role, sebagai fungsi di lapangan itu tuh satu-satunya yang gelandang bertahan siap mungkin dari Kusnandar. Itu pun memang mungkin levelnya udah agak sulit. Jadi udah nggak pernah main kan. Deddy Kusnandar, selain itu ada Robi Darwis yang usianya sangat muda, Nazir Alvaro masih sangat muda. Ya butuh yang Liga 1 Super League ready gitu, yang proven dan siap untuk Asia juga gitu. Jadi memang gelandang bertahan murni. Sampai sekarang ternyata gue ngelihat butuh backup buat center back ternyata. Center back. Backup buat center back. Plus satu lagi mungkin ya back kiri yang siap juga gitu, yang ready untuk siap pakai. Kalau untuk striker yang jaminan 20 gol dan juga posisi pemain di nomor 6, Ole sama Pelupesi gimana? Kalau Pelupesi lebih masuk akal. Kalau Ole melihat proyeksi karirnya kayaknya masih panjang gitu ya. Maksudnya kayak Martin Pas aja masih bisa bermain untuk Ajax Amsterdam. Soalnya kan ini pemain-pemain timnas yang usianya 20 sampai 26, ya kalau lu produktif itu mendingan main dulu di luar gitu. Toh lu nggak tahu hidup bakal membawa lu kemana gitu. Dan ya bukan nggak mau ya, Bobotoh punya striker kayak Ole pasti mau lah, dan Persib pun pasti mau karena impact ke klubnya nggak cuma teknis di lapangan, itu pasti banyak banget di sektor lain. Tapi sih Ole itu juga bukan tipikal predator gitu kan. Dia lebih serve buat nge-serve temen-temennya gitu. Jadi gue sih lebih suka yang ya kayak Sergio Van Dijk dulu, kayak David da Silva pada prime-nya, yang gitu-gitu, bomber yang benar-benar bisa all round di depan, bisa giring bola sendiri, bisa cetak gol dari gaya apapun, kaki kanan kiri ataupun sundulan. Jadi butuh yang komplit kayak gitu. Yang sekarang tuh belum ada di Persib sih.